Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Muhammad. Lanjut pelajaran berikutnya di kalimat yang kelima, at-ta'awunu hamidun. Saling menolong itu, saling membantu itu adalah suatu hal yang terpuji. Saling menolong, saling membantu itu adalah suatu hal yang terpuji. Tentunya menolong dan membantu itu tanpa didasari dengan harapan imbal balik. Tanpa didasari dengan harapan imbal balik. Karena kalau kita berharap imbal balik, sering juga kita bilang sedikit, balasan sedikit dari orang itu sedikit. Baik, kalau kita membantu orang, itu niatin kita membantu umatnya Nabi. Kalau kita membantu orang, kalau orang dibantu kira-kira kita enggak? Nah, kalau kita membantu orang, kita niatkan menggirangkan umat Nabi. Dan juga sering bilang, kalau kita membantu, atau sering juga kalimat ini berulang didengar, tugas kita berbuat baik. Jangan balasan mereka, yang orang yang kita kasih kebaikan. Kenapa? Kalau kita cuma berharap balasan dari mereka yang kita kasih kebaikan, itu sedikit. Jadi kalau misalkan kita berbuat baik sama orang, membantu umat Nabi, membantu makhluknya Allah, itu niatkan yang baik-baik, biar Allah yang membayar kebaikan kita, biar Allah yang membalas kebaikan kita. Sebab kalau orang itu yang membalas kebaikannya sedikit. Sehingga kalau misalkan kita berbuat baik sama orang, terus orang itu nggak terima kasih, atau mukanya nggak ada senyumnya, atau nggak ada basa-basinya, kita biasa aja, fine-fine aja, nggak kesel. Enggak, kalau misalkan bantuin, oke, ini kita nggak begitu, nggak biasa aja. Penting tugas saya berbuat baik. Saya berharap kebaikan dari balasan kebaikan dari Allah, bukan dari mereka. Nah, di sini kalimatnya at-ta'awunu hamidun. Saling menolong itu, saling membantu itu adalah perbuatan yang terpuji. Kemudian penjelasannya, idza sa'ada al-ghaniyyu al-faqira, apabila orang yang kaya membantu orang yang miskin. Apabila orang yang kaya membantu orang yang miskin, wal qawiyyu dha'ifa, dan juga orang yang kuat membantu orang yang lemah. Asyu jami'an mutahabbin, maka mereka hidup dalam keadaan saling cinta, saling sayang, harmonis, romantis kehidupan orang apabila saling membantu. Tapi kalau misalkan mereka atau kita nggak ada kehidupan yang menggugah kita untuk saling menolong, saling membantu, maka kita ujung-ujungnya saling degi, kesel, degi, sumpahin dia orang, sumpahin lu, gitu. Dengan sumpah-sumpahin itu lah. Kalau misalkan nggak ada saling, lam tuhmat atibah amrihim, dan nggak terpuji tuh perbuatan orang yang nggak ada saling membantu, itu nggak terpuji. Pokoknya kalau kita berusaha saling membantu, insya Allah membantu kita. Sebagaimana hadis Nabi Muhammad SAW, Allah fi aunil abdi madama Allah fi aunil abdi madama abdu fi auni akhihi. Sesungguhnya Allah itu akan membantu seorang hamba apabila hamba itu masih tetap membantu saudaranya yang lain, membantu makhluknya Allah yang lain, tetap Allah akan bantu. Jadi kalau kita alhamdulillah dapat kekuatan saling bantu orang, itu jangan khawatir. Kehidupan kita insya Allah Allah bantu, kehidupan kita insya Allah Allah jaga. Makanya kalau orang baik itu, orang baik nggak perlu nggak perlu memperindah dirinya di hadapan orang, nggak perlu dia menampilkan keindahan di hadapan orang. Biasa aja, kehidupan biasa. Tapi orang yang menilai itu karena kebaikan dia jadinya bagus, walaupun keadaan biasa jadi kelihatannya bagus.
teman, saling bantu, saling menolong, perhatian yang ada. Tapi kalau misalkan nggak ada ya udah. Di masa bodoh ini kita hidup di masa bodoh ini. Mau gimana tuh kayak orang mungkin nggak bantu kita. Jadi nggak harmonis kehidupan itu kalau nggak ada saling bantu, nggak harmonis. Walaupun kadang kita diakalin teman, ya ini sering ini. Walaupun kita diakalin teman, walaupun kadang kita dibohongin teman, ya. Minjem motornya, bilangnya kemana, bensinnya sampai habis. Minta rokoknya alasan belum beli, ambil rokok sisa sebatang. Habis sisa sebatang dia kabur. Walaupun kita sering dikatalin gitu. Tapi kadang yang bikin kayak gitu tuh terkadang yang bikin harmonis, yang bikin jadi ada cerita nanti. Kalau misalkan udah ketemu anaknya, bakal diceritain jelek ke bapaknya. Dulu bapak lu nih, jadi cerita, jadi harmonis tidak cerita. Dan kalau misalkan kita nyata hidup ya udah nggak ada yang enak. Makanya kadang ngerasa miris gitu. Kayak misalkan kemarin kita udah lewati tahun politik, yang pilpresnya udah, yang pilkadanya udah. Terus karena perbedaan ini, ya kan, saling benci, saling kesel, bermusuhan. Kalau punya jagoan masing-masing ya udah, menang kalah itu urusan Allah. Tapi ini enggak, saling benci, saling kesel, kelas, sampai bertahun-tahun kelas gara-gara gitu. Padahal kalau misalkan kita urutin, dia itu punya cerita sama orang yang dia kesel. Dulu gue mancing sama dia pasti dia gitu ada ceritanya. Ada hal-hal lucu, ada hal-hal yang bikin terkenang terhadap diri. Tapi karena sesuatu rusak itu semua. Perang sama tahun. Padahal kalau jagoannya menang, dia meninggal. Umpama, misalkan si A nih mendukung fulan, menang nih jagoannya. Si A musuh mau B sama C gara-gara beda-beda pilihan. Umpama jagoannya menang si A, terus si A meninggal. Anda tanya apa? Kira-kira yang jagoan itu dalam rumahnya berapa? Kira-kira berapa duit yang dikasih sama jagoan itu? Siapa yang doain dia? Siapa yang tahu di rumah dia? Siapa yang bantu dia? Ada. Karena sedikit miris, sedikit kesel ngeliat orang begitu. Apa maksudnya? Pilihan masing-masing, menang kalah urusan Allah. Jangan gara-gara hal-hal yang sepele kita terpecah gitu. Tetap kita harus saling bantu, saling mengingatkan, kasih perhatian, saling kasih perhatian. Kadang juga orang yang dalam keadaan susah itu dia nggak pengen dibantu, enggak. Kadang kalau kita lagi dalam keadaan susah, terus kita datang ke teman kita datang ke keluarga kita, ngomong gue lagi begini, dia nggak pengen dibantu, enggak, dia cuma pengen satu, dengerin omongannya. Terkadang juga dia nggak minta saran, enggak, dengerin. Ini nggak kasih saran, kalau menurut gue begini. Dan dia kesel. Jadi kita juga harus lihat keadaan, benar-benar baca keadaan, lihat keadaan seperti apa teman kita. Kalau misalkan dalam keadaan pusing, kesel sama kita, ngatain kita, nyinggung kita, itu hal biasa. Intinya jangan sampai kalau retak itu sampai selama-lamanya gitu. Sampai kiamat pun bakal kumpul. Kalau bisa biasa aja. Nggak ada orang yang bikin, nggak ada manusia yang nyenengin kita. Seumur hidup nggak ada. Wah harta orang tua kita, wah harta suami kita, wah harta istri kita, walaupun anak kita. Kenapa? Emang Allah menjadiin itu antara kita dengan kita itu fitnah, ujian. Kitanya sabar atau kagak? Kalau lagi enak, kalau lagi enak, enak. Kalau lagi nyantai, kalau lagi muji mau hati. Jadi nggak ada yang selama-lamanya kita hidup bahagia sama dia, best friend. Apa?
Besti gue ini mah ada, pasti ada aja yang bikin mungkin sakit hati kan, kok gini ya, gitu. Mungkin bikin sakit hati banget enggak, tapi jadi kok gini ya di hati itu. Kenapa? Memang Allah diciptain gitu. Jadi balik lagi, ta'awunu hamidun, saling membantu itu, saling menolong itu adalah suatu hal yang usaha kita untuk senantiasa menolong siapapun tanpa memikirkan latar belakangnya. Walaupun beda agama, tetap harus kita tolong kalau memang dia butuh pertolongan. Jadi jangan lihat-lihat pandang dulu, jangan. Kadang yang orang kaya minta bantuan cepat, set, dicek. Biar orang susah minta bantuan. Tapi ini jadi kalau kita mudah memberikan kekuatan tenaga pikiran, kita membantu siapapun tanpa memandang doa, membantu. Kemudian al-qanaatu kanzun, sifat menerima itu adalah suatu hal yang berharga. Suatu hal yang berharga. Kanzun itu harta karun. Harta karun itu suatu hal yang berharga. Jadi sifat menerima itu, qanaah, sifat menerima atau kalau jawabannya nerimo, lulus hati itu atas apapun, legowo, itu adalah suatu hal yang berharga. Tidak tahallatin nafsu bil qanaati wa ridha, apabila jiwa itu menghiasi atau dihiasi dengan rasa menerima, rasa legowo, ridha dan juga rasa rela atas apapun yang Allah tentukan, apaha aqallu syai'in, maka sekecil apapun, sedikit apapun mencukupi dia, mencukupi nafsu atau jiwa tersebut. Kalau misalkan jiwa manusia, apabila manusia itu dia memiliki rasa qanaah, rasa menerima, rasa legowo, dan juga rasa ridha atas apapun yang Allah tentukan, maka manusia tersebut sekecil apapun, sedikit apapun mencukupi dia. Wajad fihi sa'adah wa surur, dan dia akan mendapatkan dalam diri dia itu apa? Kebahagiaan, kesenangan. Syai'un wa inkatro. Dan apabila manusia tersebut, jiwa tersebut enggak punya rasa terima, enggak rela atas apapun yang Allah tentukan, lam yakfiha syai'un, maka enggak akan cukup. Segala sesuatu itu bakal cukup bagi dirimu. Walaupun itu banyak. Kalau dia terkena yang kuno anak pada kumujil Allah tidak tempat. Maka yang didatangkan orang yang mempunyai sifat qanaah, sifat menerima, sifat legowo, sifat rela, maka dia akan menjadi seakan-akan orang yang memiliki harta yang berharga dalam hidup dia, memiliki harta karun yang tidak akan ada habisnya, sehingga dicantumkan dalam syair tersebut, makullu ma fawqal basit kafian, segala sesuatu yang ada di bumi, maka segala sesuatu yang ada di atas bumi tidak akan cukup, tidak akan bisa mencukupi. Wa idza qanita fa kullu syai'in kafir, maka kalau misalkan dia punya rasa menerima, rasa legowo, aku lucu kafir, maka segala sesuatu cukup, walaupun sedikit. Rasa menerima ini berat, harus kita latih. Terima, legowo, itu harus kita benar-benar gampangnya gini. Ini kan syairnya, segala sesuatu yang ada di atas hamparan bumi, apapun dari ujung dunia, ujung bumi ketemu ujung bumi. Kalau misalkan kita nggak cukup, kita nggak punya rasa qanaah, kita nggak punya rasa legowo nerima, maka nggak bakal cukup walaupun banyak. Umpama kita dikasih satu gunung emas, ya kita dikasih satu gunung emas, terus dikasih lagi satu gunung emas, kira-kira dihabuk nggak? Diambil. Kenapa? Nggak bakal cukup. Kita nggak punya rasa terima, kita nggak punya rasa apa? Qanaah itu menerima, nggak punya rasa terima.
kehidupan rumah tangganya bahagia, tentram, nyaman, enak. Kenapa? Karena kebahagiaan bukan dari finansial. Kebahagiaan itu bukan atas apa yang kita punya, bukan. Gak banyak orang punyaan lebih tapi gak bahagia. Gak banyak orang yang punyaan lebih habis buat berobat. Gak banyak orang yang punya lebih makannya diatur. Boleh nasi, dagingnya segini, sehari harus segini. Kalau kita, tugas terus makan. Tapi kalau misalkan, karena itu bukan bahagia. Segala sesuatu yang dipunya itu bukan bahagia. Kebahagiaan itu rasa yang ada dalam hati. Kebahagiaan adalah rasa yang ada di dalam hati. Yang kalau hati itu merasa nyaman, tenang, tentram, nggak galau, nggak pusing, itu bahagia. Walaupun duit kita misalkan tinggal 2.000 di kantong, walaupun rokok setengah batang, walaupun kota masih nuker koin, tahu nuker koin? Ngakali nuker koin. Tapi kalau misalkan kita hati tenang, enak, nyaman, itu bahagia. Karena kebahagiaan itu rasa, bukan apa yang kita punya. Makanya Al-Qana'ah akan merasa cukup itu, merasa nerima itu, rasa nerima, rasa cukup itu adalah suatu hal yang berharga. Ini benar berharga. Dalam keadaan apapun dia nerima. Lagi dapat sedikit suaminya atau misalkan kita ada rezeki lagi dapat sedikit, dia nerima. Karena kita mau tubruk juga nggak bakal dapat kalau mau ditulis gitu. Walaupun umpama kita gojek, kalau kita boleh, waktu itu kan pernah ngomong sama seseorang, kalau memang Allah udah tentuin segitu, kalau bisa dapat. Walaupun kita keluar di subuh, salat subuh, keluar nyalain aplikasi itu sampai jam 5 sore baru 2 trip atau 3 trip atau 3 kali naik. Terus dia maksa, dapat jam 7, nggak dapat lagi, jam 8, nggak dapat lagi. Walaupun jam 12 malam pulang. Tapi kalau memang udah dapat rezekinya 3, baru nggak bisa. Makanya kan di dalam hadis Nabi Muhammad SAW dikabarkan tuh diberitahukan apabila semua orang berkumpul dari zaman Nabi Adam sampai hari kiamat untuk memberikan kita suatu hal kebaikan, nggak bakal kita dapat suatu hal kebaikan kecuali yang Allah tentukan. Kecuali yang Allah tentukan. Kalau kita Allah tentukan itu kita cuma bisa berusaha merencanakan, ambil fitabkir, warok fitabkir. Hamba itu, makhluk itu cuma bisa apa? Fitabkir, berpikir, berencana, menyusun, buat strategi. Tapi ketentuan semua itu bisa berjalan atau enggaknya tergantung Allah. Kalau ini bisa kita pegang, kalau ini bisa kita selalu pegang atau apa kita jadi motivasi hidup, insya Allah kita jalani hidup enak. Melihat istri ini modelannya, lihat suami begini modelannya, lihat orang tua begini modelannya, lihat anak begini modelannya, dan hidup enak. Enggak dikit-dikit, gimana sih lu? Ngomel. Lu udah begitu? Berayak justru kali itu, kadang juga, ya terkadang kita juga manusia, apalagi umat kalau lagi capek, kalau lagi pengen teriak, wah. Sampai ada tuh kadang kalau ada di situ tuh, ada kayak ada ruangan yang buat ngancurin barang. Itu gimana sih? Hah? Itu pernah lihat nggak? Orang biasa. Di dalam ruangan, ntar dia ngancurin TV, ntar dia ngancurin apa, dia ngancurin. Itu